Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadatul lati tunjina yawman la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh terakhir di tahun 2023, yang berarti insya Allah nanti kita akan sholat subuh setahun kemudian. Ya, nunggu setahun baru bisa sholat subuh lagi insya Allah. Subuh ini setelah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, Allah yang mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita, yang di saat Allah mematikan kita semalam, Allah punya hak, Allah punya kuasa, Allah punya kehendak kita mau diapain saat tidur. Yang siapapun kita, sepintar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, kalau sudah dalam keadaan tidur, dirinya berada pada salah satu titik terlemah dia sebagai seorang manusia. Tidak bisa melindungi dirinya, tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa mengontrol dirinya. Makanya Nabi SAW mengamankan orang yang tidur itu. Rufi'al qalamu an thalathin. Nggak ada dosanya orang, ya, tidak ada dosanya satu dari tiga kelompok. Anin naimi hatta yastayqidh. Salah satunya adalah orang yang sedang tidur, ya, sampai dia terbangun. Saking orang tidurnya itu tidak menguasai dirinya, tidak memiliki dirinya, sehingga Nabi mengamankan bahwasanya orang tidur itu tidak punya dosa apa-apa. Ya, dia menggigau, mencaci orang, itu nggak ada dosanya orang tidur. Ngata-ngatain orang sampai pada tingkat dia berzikir dalam tidurnya, itu nggak ada pahalanya. Ya, ketika dia sedang tidur. Ya. Nah, makanya supaya tidur kita itu bernilai ibadah, ya, sebelum tidur itu kita mengkondisikan diri agar kiranya tidur kita itu bernilai ibadah. Salah satu kami pernah, ya, di YouTube, ya, kami menyimak itu salah satu anak Palestina, anak Gaza. Ketika dia meninggal, dibaca tulisannya yang dia rangkum, yang dia tulis 1 pekan sebelum dia meninggal. 1 pekan sebelum dia meninggal. Ada satu ungkapannya yang membuat kita ternyuh, membuat kita terharu, dan membuat kita malu. Apa yang dia katakan?
dosa-dosa saya 1 minggu terakhir ini. Dosa-dosa saya 1 pekan terakhir ini. Dan salah satu dosa yang ditulis oleh anak Ghaza ini adalah 1 pekan ini saya pernah tidur dan tidak berwudu sebelumnya. Masya Allah. 1 pekan ini saya pernah tidur malam dan saya tidak berwudu sebelumnya. Itu ditulis oleh anak Ghaza sebagai dosa. Tidak wudu sebelum tidur. Masya Allah. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ya kita sama dengan anak Ghaza ini. Kalau tidur nggak wudu takut. Dan ternyata dalam salah satu penelitian, kalau tidak khilaf, itu ditulis oleh dokter, ya bukan dokter, insinyur, mohon maaf, Insinyur Fahmi Basha, yang pernah menulis buku cukup viral ya beberapa puluh tahun silam, yaitu Matematika Al-Quran. Nah, salah satu penelitian dari Insinyur Fahmi Basha ini, dia mengatakan orang yang berwudu sebelum tidur adalah orang yang tidurnya paling sehat. Kenapa? Karena ketika kita berwudu dengan wudu yang benar seperti wudunya Nabi SAW, kita mengembalikan seluruh sel-sel, ya, seluruh saraf-saraf kita ke posisinya. Maka ketika orang itu berwudu dengan baik sebelum dia tidur, dan dia tidur dalam keadaan berwudu, maka dia tidur dalam keadaan seluruh unsur yang ada dalam tubuhnya itu parkir di tempatnya masing-masing, berada di posisinya masing-masing. Ya, itu penelitian beliau. Alhamdulillah. Baik. Kemarin kami ya diminta untuk menyampaikan tema parenting. Tema yang sebenarnya sudah sangat lumrah. Bahkan kita sudah jalani bagi sebagian kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi tema ini juga adalah tema yang paling banyak ya kita itu awam. Mengandalkan pengalaman empiris kita. Oh, saya kan setiap hari sudah jadi bapak, saya setiap hari sudah jadi ibu. Insya Allah saya sudah paham cara menghadapi anak. Anak saya kan sudah 12, ya. 12 anak saya sudah paham lah. Ya, ada bapak ibu yang punya anak 12? Ada kawan di Depok itu Pak, Masya Allah, 12, 6 laki 6 perempuan, pasangan, lahir laki lahir perempuan, lahir laki dan seterusnya begitu, sampai 6 laki 6 perempuan, Masya Allah. Ya, tapi ketika dia mau menikahkan anak perempuannya, dia minta tolong orang lain untuk menyampaikan, Ustadz, tolong hadapi anak saya. Kenapa? Saya tanya. Anak saya itu belum mau menikah, sementara saya sudah minta dia menikah. Saya kalau bicara nikah sama dia, dia marah. Loh, Ustadz kan mau nulis buku tentang anak. Iya, itu teorinya. Prakteknya aku nggak bisa, Ustadz. Waduh, jadi gimana? Ustadz lah yang hadapi anak saya. Gitu. Wah, saya bilang, bapaknya saja yang nulis buku parenting, buku anak, tentang anak, nggak bisa menghadapi anaknya. Lah saya nanti gimana? Akhirnya saya berdiskusi dengan istri. Bunda, gimana nih? Ustadz ini minta tolong kita ngomong ke anak perempuannya yang memang dikenal keras. Ya, wah, akhirnya ya kita cobalah. Tawakal ala Allah. Saya hadapi. Apa pertanyaan pertamanya? Ustadz disuruh bapak ya? Waduh. Iya. Apa kata bapak? Saya itu Masya Allah putar kata, putar otak untuk kemudian mau menyampaikan bahwa bapaknya itu sudah pengen betul dia menikah. Ya, 12 anak, menulis buku tentang parenting, menulis buku tentang anak, minta anaknya nikah, itu butuh orang lain. Kenapa? Memang anak itu
ya butuh sudut pandang tersendiri. Ya, yang banyak orang tua itu kemudian memaksa anaknya, mengupgrade anaknya pada posisi dia sebagai orang tua. Jadi orang tua itu banyak yang memaksa anaknya ketika berdialog, ketika berkomunikasi, ya, ketika berinteraksi, berhadapan dengan orang tuanya, bermuamalah dengan orang tuanya, anaknya yang disuruh menaikkan level seperti level orang tua, berpikir seperti berpikirnya orang tua, berbicara seperti berbicaranya orang tua, memiliki sudut pandang seperti sudut pandangnya orang tuanya. Itu yang suka membuat komunikasi antara anak dengan orang tua itu patah. Ya, makanya ada sebuah teori, kalau menghadapi anak laki-laki dan perempuan, mau menasehati anak laki atau anak perempuan, ya itu harus dipahami, terutama kalau sudah sore hari, di malam hari. Respon laki-laki, anak laki-laki kalau dihadapi sore hari beda dengan perempuan. Nah, kadang kita ini orang tua menyamakan, diratakan anak laki dengan anak perempuan dihadapinya sama saja. Padahal karakter laki, karakter anak perempuan itu berbeda. Berbeda. Karena karakter anak laki dengan karakter anak perempuan itu berbeda, maka responnya juga berbeda. Nah, kadang kita orang tua mau sama. Respon anak laki dengan respon anak perempuan mau kita sama. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan di dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa. Laki dan perempuan itu berbeda. Laki dan perempuan itu berbeda. Karena laki dan perempuan itu berbeda, kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, lita'arafu. Lita'arafu. Kata-kata ta'aruf itu menunjukkan apa? Dua hal. Pertama itu ada keterlibatan dua pihak. Keterlibatan dua pihak. Ya, lita'arafu, kalian saling mengenal, A dengan B saling mengenal, A dengan B saling memaklumi, A dengan B saling mencari tahu, A dengan B saling mendalami. Yang kedua dari kata lita'arafu adalah kesinambungan, kontinuitas. Maka ketika ada orang tua mengatakan, saya punya anak 12, saya sudah hafal karakter mereka, saya sudah paham gaya-gaya mereka. Itu nggak boleh. Paham iya, ngerti iya, tapi tidak boleh berhenti. Kenapa? Allah yang perintahkan kita lita'arafu, berkesinambungan. Kenapa? Karena orang, manusia, siapapun dia, anak kecil kah, laki-laki kah, perempuan kah, orang tua, sebagai seorang manusia, dia itu berkembang, makhluk yang tumbuh, makhluk yang suka berubah. Yang tahun ini karakternya bisa jadi boleh berbeda dengan karakternya di tahun depan, berbeda dengan karakternya di tahun lalu. Mengapa? Karena situasi yang dia hadapi boleh jadi berbeda. Ya, boleh jadi berbeda. Ya. Anak kelas 3 SMP, tahun depannya itu kelas 1 SMA. Dihadapinya sudah berbeda, Pak. Kenapa? Walaupun dia masih kelas 1 SMA, dia sudah merasa saya SMA, bukan SMP. Naluri psikologisnya itu sudah merubah gayanya ketika dia sudah pakaian putih abu-abu, bukan lagi putih biru. Dia sudah merasa lebih dewasa, dia sudah merasa lebih tua, dia sudah merasa cara orang tua mempergauli dia, menghadapi dia sudah tidak boleh ketika dia masih pakai baju putih biru. Walaupun kemarin kelas 3 SMP, hari ini kelas 1 SMA, dia sudah menuntut itu. Jangan aku disamakan dengan kelas 3 SMP. Aku sudah SMA loh. Sama dengan kelas 1, kelas 3 SMA dengan kuliah tahun pertama. Walaupun baru 1 hari dia kuliah, dia sudah merasa aku mahasiswa, aku anak kuliahan, aku udah gede, bukan lagi anak SMA. Ya. Nah, makanya dalam fikih, ini mohon maaf kalau prolognya agak panjang, tapi masalah parenting ini memang
luar biasa Pak. Ya, la ya'lamuha katsirum minan nas. Banyak orang nggak paham. Ya, dia memang menjadi seorang bapak, dia memang menjadi seorang ibu secara verbal. Secara verbal, artinya secara fisik. Secara fisiknya menjadi ayah dan ibu. Tapi banyak ya orang tua yang secara fisik menjadi ayah dan ibu, belum mampu menjadi ayah dan ibu secara psikis. Ya. Makanya kalau di dulu ya Ustadz Abdullah Said rahimahullah ta'ala, pendiri pesantren Hidayatullah itu pernah mengatakan begini. Di Hidayatullah ini, di Hidayatullah Gunung Tembak ini, itu semuanya kita hukumi anak yatim. Semuanya kita hukumi anak yatim, semuanya. Karena anak yatim itu kata beliau ada 3. Ada yatim secara biologis, ada yatim secara psikologis, ada yatim secara ideologis. Yatim biologis, yatim psikologis, yatim ideologis. Apa itu yatim secara biologis? Ya sudah masyhur. Bapaknya nggak ada, atau ibunya nggak ada, atau dua-duanya tidak ada. Ini sudah masyhur. Ya. Nah, saya juga tidak tahu Pak. Ini versi Indonesia ya. Yatim piatu. Ya, kalau dalam ilmu fikih nggak ada itu yatim piatu. Ya, dalam Al-Quran juga kan begitu kan. Yatim aja. Gitu. Yatim itu katanya mati bapaknya, piatu itu mati ibunya. Yatim piatu yang nggak punya ayah dan ibu. Gitu. Wallahu alam ya. Nah, yang kedua adalah yatim psikologis. Kata Ustaz Abdullah Said, yatim psikologis itu apa? Anak atau santri yang orang tuanya itu masih hidup. Orang tuanya masih hidup. Orang tuanya lengkap. Ya, orang tuanya lengkap. Ya, dipenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya. Tapi secara singkat, yatim psikologis adalah anak yang orang tuanya hidup secara fisik. Tapi sang anak tidak merasakan orang tuanya secara psikologis, secara kejiwaan. Ya. Kalau soal anaknya minta duit, ada kebutuhan cepat terpenuhi. Tapi sang anak itu tidak pernah mendapati, tidak pernah terpenuhi kebutuhannya untuk ditatap oleh ayahnya sebagai seorang ayah, dan dia ditatap oleh ibunya sebagai seorang ibu. Ya. Dia tidak pernah merasakan orang tuanya itu mencium keningnya. Tidak pernah dia merasakan rambutnya dibelai. Tidak pernah dia merasakan dia makan lalu orang tuanya itu duduk di depannya nungguin. Ya kalau sekarang kan susah Pak. Ya, anak makan di depan juga orang tuanya nungguin. Tapi orang tuanya sambil makan nak, makan. Ya. Nasi masih ada, noh dapur, ambil. Nah gitu kan. Ikan Bu, banyak banget mau. Ya, ibu lagi sibuk ini. Nah gitu, sibuk ada kerjaan. Apa Bu? Balas WA. Ya, sibuk. Ya. Ya. Dan itu banyak terjadi Pak. Banyak terjadi. Banyak orang tua yang tidak menyadari salah satu efek yang sangat fatal ketika seorang anak tumbuh dengan status yatim psikologis, maka dia akan mudah untuk dimasuki atau diinterupsi kejiwaannya oleh orang lain. Ya, dan itu akan membuat sang anak itu berani melawan orang tuanya. Berani melawan orang tuanya. Mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu biasa melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita anak pang ya. Ya kan? Yang di jalan bertato ya. Kami sebentar malam insya Allah mau mabit sama beliau-beliau, sama teman-teman anak-anak pang itu di Borneo Paradiso, katakan. Ya, bulan lalu kami ketemu kawan-kawan pemuda Hidayatullah. Ayo mabit malam tahun baru. Acara apa Ustaz? Ya cari yang lain-lain lah. Jangan sekedar mabit biasa gitu.
Apa ya? Saya bilang gini aja. Ajak teman-teman pang. Kita mabit. Ada channel Ustaz? Ada, hubungi nih. Itu koordinatornya. Oh, hubungi Ustaz. Ketemu. Nah, oke, kita ketemu. Nah, janjian kita mau bicara masalah mabit malam tahun baru. Ya. Nah, ketemu koordinatornya 3 orang. Ya, 3 orang. Satu masih soleh, Pak. Masih soleh itu artinya wajahnya masih polos. Ya, masih polos dia, masih polos. Nah, yang 2 ini ya sudah penuh, Pak. Sudah penuh. Ya. Tato. Ya, tapi saya akrab aja karena mantan santri. Mantan santri. Ya. Di kepalanya itu pernah ada 15 juz Al-Qur'an, Pak. Kalah saya. 15 juz pernah hafal. Saya tanya, sisa berapa juz yang dihafal? 7, Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Ya. Ya. Wajah penuh, sini penuh semua. Masya Allah. Ya. Anting sampai di bibir juga anting. Ya. Tapi 7 juz, Pak. Masya Allah. Ya. Satu sisi alhamdulillah. Gitu ya. Akhirnya saya tanya, coba ceritakan dari awal, kok bisa antum bergabung dengan teman-teman pang? Sederhana aja Ustadz. Sederhananya apa? Aku marah sama bapak. Oh, gitu. Aku marah sama bapak katanya. Lo kenapa? Oh, dia ceritakan. Oh iya, baik. Paham saya. Ya. Nah, yatim secara psikologis. Nah, ada lagi yatim secara ideologis. Yang ini semakin banyak orang tua tidak paham bahwa dia telah meyatimkan anaknya secara ideologis. Apa itu? Anak ideologis, anak yatim ideologis adalah anak yang tumbuh dengan arah hidup, dengan pandangan hidup, dengan prinsip hidup yang tidak ada. Gak ada prinsip hidupnya. Terutama masalah agama. Dia tidak ditumbuhkan sentimen keagamaannya. Tidak ditumbuhkan kebanggaan keagamaannya, sehingga kemudian tidak terbetik untuk kemudian tidak terbetik untuk sedekah untuk agamanya, berjuang untuk agamanya, berkorban untuk agamanya, tidak. Ya. Dia tumbuh sehat secara fisik, dia tumbuh sehat secara psikologis, dia baik hati orangnya dan lain sebagainya. Secara sosial dia baik, dia sempurna, tapi secara keagamaan dia tidak punya sentimen keagamaan. Ya. Nah, sehingga kemudian arah hidupnya itu arah hidup ya keduniaan. Arah hidup keduniaan. Ya, masalah agama ya yang penting kita sedekah hari Jumat. Yang penting kita infak 1 kali 1 bulan. Yang penting zakatnya 2,5% terpenuhi. Sudah. Yang penting cukup itu 2,5%. Itu kan yang wajib. Adapun yang sunnah-sunnah, tambahan-tambahan, sedekah dan sebagainya, gak usah banyak-banyak, jangan terlalu ekstrim. Ya. Gitu. Nah, inilah yatim secara ideologis. Ya. Dan itu banyak, Pak, anak-anak kita yang yatim secara ideologis seperti ini. Dengan agama dia asing, dengan agama dia jauh, dengan agama dia meraba-raba. Gitu. Tapi disayang sama orang tuanya, disayang. Secara psikologis dia sehat, secara kejiwaan dia terpenuhi kebutuhannya. Tapi pada sudut pandang spiritual keagamaan, orang tua tidak memenuhinya. Ya. Makanya kami pernah menghadapi satu kasus ditanyakan di salah satu pengajian di Balikpapan ini, seorang ibu-ibu, Ustadz, apa sih hukumnya anak itu marah sama orang tua? Kalau bapak-bapak ditanya seperti itu, jawabannya apa, Pak? Hah? Langsung jawab begitu, Pak ya? Dosa. Nah, kami balik nanya, Pak. Bu, marah itu aksi atau reaksi? Wah, ibu itu nggak nyangka juga. Reaksi, Ustadz. Nah, kalau reaksi kan berarti ada aksi, Bu. Iya, Ustadz. Berarti kan anak itu nggak ujuk-ujuk marah, kan? Anak itu lahir, lalu kemudian begitu lahir dilihat bapaknya, aku marah sama bapak. Loh, kan nggak mungkin begitu. Kata-kata pertama begitu dia bisa bicara, jangan mendekat. Ya.
Aku lagi baper, ya, nah, gitu. Nggak ada. Akhirnya ibu sang ibu menjawab, iya Ustadz, anak saya ini udah gede, bahkan sudah punya anak juga. Jadi anak saya ini sudah punya anak, udah tua. Lalu kemudian ketika dia sudah punya anak, ada satu sentakan hidup yang menyadarkan dia, mengingatkan dia dulu ketika dia masih kecil, seusia anaknya. Dulu ketika dia di usia anaknya, dia ingat bapaknya, katanya, bapaknya tidak pernah menarik tangannya ini ke masjid. Tidak pernah menggenggam tangannya ke masjid. Dia baru sadar. Dia tanya sama bapaknya, Pak, kenapa waktu saya kecil Bapak tidak pernah menarik saya ke masjid? Kenapa waktu saya kecil Bapak tidak pernah menggenggam tangan saya ke masjid? Kenapa Bapak biarkan saya tumbuh besar dan saya tidak merasakan apa itu sholat berjamaah di masjid? Marah sama bapaknya. Gitu. Nah, kalau selagi itu gimana, Pak? Ya, nggak mungkin kan Bapak mengatakan, ya udah, kamu kecil lagi ya, sini Bapak tarik lagi ke masjid. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Nah, kalau sudah begitu kan susah itu. Meminta maaf itu belum tentu. Oke lah, minta maaf, dimaafkan, tapi kan kesedihan, penyesalan seorang anak yang kemudian tersadarkan bahwa ada hak spiritualnya, ada hak ideologisnya sebagai seorang muslim yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya, itu akan dia sesali. Itu akan dia sesali. Nah, baik. Kami kembali. Makanya dalam ilmu fikih, ya, ada yang disebut dengan rentang usia as-sobiyu. Apa itu as-sobiyu, Pak? Kan rentang usia anak-anak itu kan kalau dalam fikih, ya, dalam fikih ada yang disebut dengan tufulah. Ya, anak kecil, ya, mulai dari lahir sampai umur 7-8 tahun. Itu tufulah. Ya, nggak ada itu beban-beban fikih, itu nggak ada. Nggak ada. Sampai umur 7 tahun. Sampai Nabi SAW muru auladakum bis sholati wahum fi sab'ah. Suruh anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Itu batas tufulah. Yang ketika di umur 10 tahun atau 9 tahun, wadribuhum. Nah itu, wadribuhum, pukul anakmu kalau sudah umur 10 tahun lalu tidak sholat. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, 10 tahun itu laki, kalau laki baligh atau sudah baligh atau belum? Belum kan? Terus Nabi suruh mukul. Dipukul itu pertanda apa, Pak? Dipukul kan berarti dia meninggalkan atau melakukan pekerjaan yang tidak boleh. Itu sudah serius itu, Pak. Nabi suruh mukul. Bukan digampar, Pak, ya. Ya. Jangan sampai selesai sholat subuh, pulang ke rumah semangat, Nabi nyuruh pukul, begitu lihat anaknya masih baring, kamu itu ya, Pak, gak sholat, kok aku dipukul, Pak? Ustaz tadi bilang begitu. Ya. Ya. Nah, Nabi nyuruh mukul, Pak. Dalam arti kata apa? Umur 10 tahun yang dalam istilah fikih disebut dengan sobiyun, itu sudah harus diajari hal-hal prinsip dalam agama ini. Dihukumi mukallaf, dihukumi baligh, tapi al-ahkamul khamsah, wajib, haram dan sebagainya itu belum berlaku, belum berlaku. Tapi dia sudah harus dibiasakan apa yang harus dilakukan oleh orang baligh, oleh mukallaf. Sudah harus dibiasakan. Ya, artinya apa? Muru wadribuhum wa hum fi asrah, pukul di umur 10 tahun, salat subuh sudah harus bangun. Yang kalau dia tidak bangun salat subuh di umur 10 tahun, pukul. Waduh, Ustaz, 10 tahun kan imut-imutnya. 10 tahun kan kita lagi renyah-renyahnya itu anak 10 tahun, senang-senangnya kita. Nabi yang bilang wadribuhum, pukul. Artinya dipaksa bangun. Ya, dipaksa bangun. Nah,
Banyak orang tua yang kehilangan waktu emas ini. Ya, umur 9 tahun, umur 10 tahun, umur 11 tahun. Ya. Banyak orang tua yang kemudian kehilangan. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat-sahabat Nabi, masya Allah, di umur-umur itulah karakter mereka dibentuk. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, ya, Abdullah bin Abbas menceritakan pengalaman pertamanya sholat tahajud di umur-umur sobi, di umur-umur ini 10-11 tahun. Ya, saya bermalam di rumah bibiku Maimunah, kan dalam hadis yang masyhur itu. Ya, Maimunah adalah salah satu istri Nabi yang kemudian di malam hari Nabi SAW terbangun. Abdullah ibnu Abbas lalu menyiapkan air untuk Nabi. Lalu Nabi berwudu dengan air yang aku sediakan. Setelah Nabi wudu, aku juga wudu dengan air tersebut. Lalu kemudian aku sholat di samping kiri Nabi. Nabi lalu menarikku dan meletakkan aku di sebelah kanannya. Kapan itu Abdullah ibnu Abbas menceritakan? Atau kapan itu Abdullah ibnu Abbas sholat tahajud sama Nabi SAW? Di umur sobi. Di umur-umur 9-10 tahun, Ibnu Abbas sudah sholat tahajud sama Nabi. Ya. Anak kita mulai sholat tahajud umur berapa, Pak? 30. Ya. Itu pun diawali dengan tahajud. Ya. Tahajud dulu, nggak apa-apa. Ya. Masya Allah. Abdullah ibnu Umar atau Abdullah ibnu Mas'ud di umur 14 tahun. Sudah datang sama Nabi, narik pedangnya. Kenapa ditarik? Karena pedangnya lebih besar daripada tubuhnya. Karena Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang badannya kecil. Umur 15 tahun datang kepada Nabi SAW, narik pedangnya. Ya, diseret. Karena pedangnya lebih besar. Minta ikut sama Nabi SAW, ikut berperang di umur 14 tahun. Kan itu tidak ujuk-ujuk, Pak. Tidak ujuk-ujuk. Begitu bangun langsung aku mau perang, tidak. Pasti dibentuk karakternya, pasti ditanami, pasti dipahamkan tentang agama ini sebelum dia berumur 14 tahun. Sebelum dia berumur 14 tahun berarti kan dia masih sobi, karena laki-laki itu kan rata-rata 14 tahun baru balik. Di umur 11 tahun, di umur 12 tahun, Ibnu Mas'ud itu mungkin sudah melihat bagaimana sahabat-sahabat, mendengar bagaimana hadis-hadis ditanamkan tentang agama, dipahamkan tentang agama, sehingga membentuk karakternya, membentuk sudut pandangnya. Ya. Lalu kemudian di umur 14 tahun, dia sudah merasa besar, dia sudah merasa dewasa karena dia sudah mendapati dirinya balik. Dia kemudian mengatakan, aku ikut berperang. Diseret perangnya, umur 14 tahun. Ya. Itu terbentuk, itu hasil akumulasi dari pola pendidikan Nabi ketika Abdullah ibnu Mas'ud masih sobi, belum balik. Ya. Jadi kalau kita menunggu anak kita itu balik, baru kemudian kita rancang bagaimana konsep yang akan kita praktekkan, kita berlakukan untuk anak kita, terlambat. Maka ketika seorang ibu di Masjid Nabawi, ya, seorang ibu di Masjid Nabawi itu diceritakan datang ke seorang syekh. Ini cerita syekh sendiri. Ya syekh, saya punya anak umur 2 tahun. Saya mau nanya, di umur berapa saya harus mulai mengajarkan dia untuk menghafal Al-Quran? Syekhnya nanya, anaknya ibu umur berapa? 2 tahun syekh. Kapan saya harus mengajarkan Al-Quran sama dia? Apa kata syekhnya? Bu, jangan tanya saya kapan mau mulai, karena sesungguhnya ibu sudah terlambat 2 tahun. Ibu sudah terlambat 2 tahun mengajari anaknya Al-Quran. Gitu. Artinya apa? Ya, Masya Allah. Al-Quran itu sudah mulai diajarkan ketika dia sudah ada dalam kandungan ibunya. Ya. Apalagi sekarang ini kan Pak, Masya Allah. Kalau ada ibu mengatakan, aku capek baca Quran, aku capek berzikir dan sebagainya, ada HP. Sambil duduk-duduk putar HP, ya, murotal, tilawah, perdengarkan anak yang dalam kandungan, bisa. Ya, kami pernah bertanya ke salah satu ustadz kita di Jogja, Ustadz Umar Budiarko dulu, beberapa puluh tahun silam.
Karena kami mendengar bahwa anak beliau itu di umur 2 tahun, kalau kita baca juz amma, Pak, anaknya beliau di umur 2 tahun, itu anaknya nyambung. Nyambung kalau kita baca juz amma. Ternyata apa katanya beliau? Kata istrinya, sejak anak saya dalam kandungan, saya setiap hari tidak pernah melewatkan 1 hari kecuali saya khatamkan juz amma. Setiap hari saya khatamkan juz amma. Sampai anak itu umur 2 tahun, kalau ibunya baca juz amma, anak itu nyambung dengan juz amma. Nyambung dia. Masya Allah. Ya. Nah, maka di dalam fikih ada yang disebut dengan usia sobiyun, yang kalau kita baca misalnya dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ya, itu Imam Ibnu Rushd menukilkan beberapa perbedaan pendapat, ikhtilaful ulama, hukum sobiyun itu. Dia bukan baligh, tapi bukan anak kecil. Belum mukallaf, belum dikena hukum-hukum syariat, hukum Islam, tapi dia sudah bisa memahami, sudah bisa mencerna. Itu. Ya. Kalau kita bilang sama anak umur 10 tahun, nak, tolong ke toko beli gula. Paham gak dia? Paham. Berapa, Mak? 1 kilo. Dia paham itu. Dia bisa berinteraksi. Dia bisa mengungkapkan. Dia bisa menyebutkan apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi hajatnya. Dia bisa berkata seperti itu. Tapi masih umur 10 tahun. Makanya ulama berbeda pendapat tentang hukum sobi itu dalam beberapa permasalahan. Tapi hikmahnya adalah di umur sobi, di umur-umur 9 tahun, di umur-umur 10 tahun, disitulah kita itu sudah mulai kencang. Di umur 7 tahun masih ta'aruf. Muru auladakum, masih disuruh-suruh, masih diingatkan. Tapi mulai kencangnya itu di umur sobi. Wadribuhum, kita sudah harus kencang. Ya, sholat subuh tarik. Ya, bangunkan. Ya. Baca Quran sudah harus dipantau. Auratnya sudah harus diajarkan karena Nabi SAW itu mengatakan begitu. Ya. Pisahkan mereka dalam hal tidur di umur berapa? 10 tahun. Itu sudah harus dipisah. Ya, makanya kalau kita saat sekarang ini ya, banyak kan kalau orang tua itu juga, mohon maaf, banyak orang tua itu yang masih meraba-raba kapan ya, kapan dan bagaimana ya mengajarkan soal seks kepada anak itu. Wow, kalau bicara begitu kan banyak orang tua yang agak sensitif gitu. Padahal ya, anak itu tanpa sadar kita sejak kecil sudah belajar tentang seks. Nabi juga mengajarkannya kan, pisahkan dia tidur antara anak laki dengan anak perempuan ketika umur 10 tahun. Itu kan pelajaran tentang seksologi. Sudah harus diajarkan, kamu nggak boleh tidur sama mbakmu ya. Ya, kamu nggak boleh tidur sama mbakmu. Kamu sudah 10 tahun. Loh kenapa? Aku masih suka sama mbak, aku masih suka sama ibu. Kamu sudah 10 tahun. 10 tahun itu sudah ngerti aurat dan lain sebagainya. Dia sudah punya ketertarikan sama lawan jenis. Kalau dia melihat aurat lawan jenisnya, dia sudah mulai terangsang. Syahwatnya sudah bisa naik, maka sudah harus diajari, ya, sudah bisa diajari begitu. Dihukumi mukallaf meskipun belum sampai pada tingkat dia berdosa atau tidak, belum, ya. Baik. Nah, itu sobi. Baik. Ini sampai jam berapa, Pak? Syuruk. Jam berapa, Pak Ji? Jam 6 lewat 13. Iya, soalnya tadi itu baru muqaddimah, Pak. Ini senior saya. Ya. Ada satu ungkapan, ya mungkin lain waktu kita akan kupas tuntas. Satu ungkapan yang kemudian kami dapati yang apa ya, Masya Allah, ungkapan ini diucapkan oleh Utbah bin Abi Sufyan. Ya. Utbah bin Abi Sufyan, adik dari Muawiyah, putra ketiga dari putra ketiga dari Abu Sufyan. Ya, Utbah ini adalah seorang sahabat yang pernah menjadi gubernur di Kufah di eranya Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau satu hari berkata kepada muaddibu waladih, guru anaknya.
ungkapan yang sangat indah. Liyakun awwala islahik liwaladi islahaka li nafsi. Liyakun awwalu islahika liwaladi islahaka li nafsi. Bahasa bebasnya begini. Jadi anak Utbah itu punya ustadz, punya guru. Ya, punya guru. Lalu kemudian Utbah bin Abi Sufyan ini berkata kepada guru anaknya, "Ustadz, saya punya satu permintaan. Dan ini adalah hak anak saya terhadap ustadz. Hak anak saya terhadap ustadz. Ini kewajiban ustadz sebagai gurunya kepada anak saya. Apa itu? Anak saya punya hak mendapati guru. Anak saya punya hak memiliki guru. Yang gurunya adalah orang yang sibuk memperbaiki diri. Adalah guru yang juga sibuk memperbaiki dirinya. Saya tidak mau anak saya ini punya guru yang gurunya itu bagaikan lilin. Dia perbaiki orang lain, tapi dia sendiri nggak memperbaiki dirinya. Dia nasihati murid-muridnya, sementara dia sendiri tidak menasihati dirinya. Saya ingin guru saya, guru anak saya itu bahasa kita sekarang. Ya, Ustadz, saya pengen anak saya itu punya guru, dia sibuk memperbaiki, dia sibuk menjaga intelektualnya, keilmuannya, dia sibuk menjaga moralnya, dan dia sibuk menjaga spiritualnya. Makanya beberapa waktu lalu kami sampaikan di Hidayatullah Karam Bugis, Pak Direktur sekolah, saya bilang, Direktur sekolah, berdasarkan apa yang diucapkan oleh Utbah bin Abi Sufyan ini, punya kewajiban untuk memastikan guru-guru di Hidayatullah Karam Bugis adalah guru-guru yang setiap malam bangun sholat tahajud. Pastikan itu. Setiap pagi tanyakan itu. Pak Direktur wajib bertanya kepada guru-gurunya, apakah di pagi hari guru itu sholat duha atau tidak. Pak Direktur wajib menanyakan guru-gurunya, apakah mereka itu baca Quran atau tidak. Ya, wajib. Kenapa? Karena itu hak murid, itu hak anak mendapati orang tua yang menjaga kualitas dirinya secara keilmuan, secara moral, dan secara spiritual. Ya, makanya kalau bangun tengah malam, Pak, bangun sholat tahajud tengah malam, jangan diam-diam, ribut gitu loh depan kamar anaknya. Ya, rusuh gitu. Gitu. Apalagi kalau anaknya udah dewasa, Pak. Jangan mau kalah dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas umur 10 tahun sudah dibangunin sama Nabi sholat tahajud. Gitu. Meskipun ya saya yakin, aduh Ustadz, kelahi lagi dah kita subuh-subuh. Kelahi, Pak. Nabi nyuruh udribu, wadribuhum, pukul. Ya. Nah, lebih bagus kita gontok-gontokan sekarang. Ya, daripada nanti gontok-gontokannya di hari akhir. Ya. Maka orang tua itu harus menunjukkan peragaan-peragaan spiritual di hadapan anaknya. Tunjukkan. Kan hadisnya menyuruh kita begitu, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'daha min ghairi ayyanqusa min ujurhi syai'. Man sanna sunnatan hasan, siapa yang memperlihatkan, siapa yang mengajarkan, siapa yang bisa mengguidance, menyampaikan, sampaikan, perlihatkan, tunjukkan kepada anak kita. Ini loh Bapak sholat tahajud, ya. Ini loh Bapak, ya, Ibu ini baca Quran. Ini loh Bapak Ibu sedekah. Nah, satu hal Pak, terakhir. Satu hal yang menjadi hak anak, yang itu juga banyak orang tua tidak sadari, bahwa orang tuanya menikmati ibadahnya. Maka jangan sekali-sekali Pak terlihat bersungut-sungut kalau soal ibadah di hadapan anak. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh, azan lagi, nggak ada kerjaan apa muadzin itu di depan anak kita? Jangan Pak. Ya dalam tanda kutip jaim sedikit nggak apa-apa lah. Begitu azan, alhamdulillah, azannya senang dengar azan itu. Nah, gitu kan. Anaknya juga akhirnya merekam. Meskipun Bapak nggak ngomong, nah habis senang loh dengar azan, nggak usah diomongin Pak, nggak usah diomongin. Tapi ketika Bapak berkata, azannya, alhamdulillah, azan, anak itu kemudian merekam, dilihat, nanti dia akan mengambil tesis, dia akan mengambil kesimpulan suatu hari nanti. Ternyata ayahku itu senang kalau azan.
Berarti azan itu menggembirakan. Kenapa? Karena ayah saya ketika mendengar azan senang. Ternyata baca Quran itu menggembirakan. Kenapa? Orang tua saya kalau baca Quran wajahnya itu sumringah, wajahnya bergembira. Ternyata sodako itu menyenangkan. Kenapa? Ayah saya, ibu saya kalau sodako bergembira. Jangan sambil ngomel, Pak. Sodako lagi. Kenapa mesti lewat sini sih kotak infaknya? Gitu kan? Lewat belakang kayak gitu. Nah, jangan, Pak. Nanti anak itu akan mengambil kesimpulan. Oh, ternyata sodako itu beban ya. Kenapa? Kemarin bapak saya kotak infak lewat ngomel. Nah, padahal bapak itu nggak ngomong apa-apa bahwa sodako itu berat. Nah, enggak. Cuman karena bapak memperlihatkan wajah tidak senang, wajah bersungut-sungut ketika lewat kotak infak, ketika datang orang minta tolong dan sebagainya, itu ditangkap oleh anak kita. Gestur tubuh kita, raut wajah kita direkam sama anak kita. Anak kemudian mengambil kesimpulan. Ternyata nolong orang itu nggak enak ya. Kenapa? Bapak ibu saya kemarin diminta tolong sama tetangga, marah-marah, ngomel, sungut-sungut wajahnya. Nah, gitu. Makanya anak itu harus diberikan peragaan-peragaan yang ya kita kalau ada orang kalau kita sodako kasih lihat wajah yang bergembira, kita ngaji kasih lihat wajah yang bergembira, ya dia marah-marah, anak kita marah-marah, ngomel sebagainya, kita hadapi dengan wajah yang sumringah, wajah yang bergembira, sehingga semua itu menjadi rekaman-rekaman yang anak itu akan mengambil kesimpulan sendiri bahwa ternyata itu semua adalah kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena ayah saya, ibu saya ketika mendapatinya, ketika melakukannya, wajahnya juga berseri-seri, wajahnya bergembira. Gitu. Itu hak anak. Hak anak untuk mendapati orang tuanya ketika melakukan satu kebaikan, orang tuanya memperlihatkan wajah yang penuh dengan kegembiraan, wajah yang penuh dengan semangat. Pergi sholat terlihat orang tuanya senang dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi itu hak anak dan itu yang diminta oleh Utbah bin Abi Sufyan kepada guru anaknya. Baik, barangkali demikian ya. Boleh dikata ini merupakan prolog ya dari parenting yang memang Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taghabun ya. Surah At-Taghabun di akhir-akhir itu ya. Surah ke-64 ayat berapa ya? 18 itu ayat berapa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu fitnah. Orang Indonesia sebut fitnah itu artinya apa, Pak? Baik atau tidak? Kalau orang Indonesia sebut fitnah, Pak? Nggak baik ya. Padahal dalam bahasa Al-Quran fitnah itu artinya balaun, ujian. Ya. Tapi ketika masuk Indonesia jadinya negatif. Saya juga nggak tahu. Ya. Memang banyak bahasa Arab, Pak, istilah Arab yang ketika masuk Indonesia terjadi distorsi, perubahan. Contoh misalnya, Bapak Ibu kalau lihat makanan terus Bapak Ibu kelihatan senang, semangat makannya, itu disebut apa, Pak? Makannya apa ya? Ya, bernafsu. Iya kan? Kamu kok bernafsu banget makannya? Sementara kalau dalam bahasa Arab nafsu itu artinya apa? Diri. Kalau mau bahasa Arabnya apa punya nafsu ya artinya ada keinginan ya, itu bahasa Arabnya adalah hawa yahwi. Makanya hawa nafsu, keinginan diri. Ya tapi itulah, ya kan bahasa Indonesia lain juga Ustadz. Ya lain. Kita maklumlah ya. Maklumlah ya. Gitu. Baik, barangkali demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kita akhiri dengan istighfar dan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.